Selamat berjumpa kembali saudara-saudara. Gimana di rumah, apa kabarnya? Sehat? Banyak minum air dan banyak berdoa dan tenang, jangan panik. Ini untuk menanggapi permintaan untuk tetap mengadakan pelatihan dengan cara online. Jadi disinilah kita berusaha dengan cara seperti ini. Ya, saudara pastikan saudara sehat di rumah. Saya percaya karena adanya situasi coronavirus seperti ini, kita semua lebih menghargai kesehatan, kita semua lebih tidak sembarangan dan lebih merasa bahwa kesehatan itu sungguh-sungguh berharga. Saudara tentu ada beberapa video saudara terima lewat WA dan sebagainya untuk bagaimana cara mengecek apakah kita terjangkit virus corona atau tidak. Gimana cara mengecek apakah kita tensinya normal, gula darahnya normal. Semua itu kita perlu cek. Saya percaya kita semua setuju, lepas dari apakah saudara melakukan apa enggak, tapi kita semua setuju bahwa cek kesehatan di lab, tes darah untuk mengetahui kondisi itu penting sekali. Karena apa? Karena kita tidak bisa hanya dengan lihat badan kita, oh saya tidak apa-apa. Tapi di dalam ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat, kecuali kalau dites, ditanya dokter, diuji, dibawa ke lab dan sebagainya, lalu kita bisa lihat benar-benar kondisi kesehatan kita itu baik atau tidak baik. Bukan hanya tidak bisa tahu hanya dengan melihat luarannya saja. Jadi saya tergerak untuk mengajak saudara-saudara tes kesehatan spiritual. Seperti kita menghargai kesehatan tubuh, kita tahu bahwa roh kita, batin kita itu jauh lebih berharga. Karena tubuh ini cuma sementara, tetapi yang kekal yang di dalam. Saya ajak kita sama-sama cek. Kalau kita cuma lihat, oh saya tidak apa-apa kok, saya happy-happy saja, saya sudah ke gereja baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, itu sama saja mungkin dengan kita ngomong, saya kan sudah makan 3 kali sehari, lalu kenapa harus cek? Tidak, kita tetap harus cek karena banyak pengaruh dari luar yang kita tidak sadari itu masuk ke makanan kita, atau pokoknya firman Tuhan yang kita baca mungkin kita tidak betul-betul bisa mencernanya dengan baik atau bagaimana, ya banyak faktor di dalamnya yang menyebabkan kita harus sering cek dengan Roh Kudus. Apakah saya ini betul di hadapan Tuhan? Gimana kondisi hati saya dengan Tuhan, dengan sesama? Hal-hal seperti itu perlu dicek. Oke, kita akan masuk dalam pelajarannya, dalam pelatihan kali ini. Cek pertama ini hanya akan satu unsur saja, satu aspek saja yang saya ajak kita semua cek sama-sama, yaitu aspek dasar. Suatu pohon dimulai dari akar, membangun rumah dimulai dari dasar. Kesehatan kita, kesehatan batin kita, semua firman Tuhan bilang seperti pohon, maka kita mulai dari dasar. Dalam Kolose 2 ayat 7, dikatakan seperti ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sampai situ saja. Ayat lain senada dengan itu, Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Cek kesehatan pertama yang saya mau ajak kita lakukan adalah apakah hidup saya sudah berdasarkan kasih itu, sudah berakar di dalam Dia, sudah benar-benar berdasarkan Yesus Kristus,
porsinya, dan secara lebih spesifik saya ngomongnya anugerah ya. Ini ada beberapa perbedaan paham, ada yang bilang kasih itu bagian dari anugerah, atau sebaliknya anugerah itu bagian dari kasih. Tapi pokoknya untuk kali ini kita ngomong tentang lebih spesifik anugerah. Anugerah yang saya maksud adalah kasih tidak bersyarat, yang tidak peduli apapun pandangan Allah sama kita, adalah kita ini gambar dan rupa Allah tanpa embel-embel apapun. Itu aja. Kita akan cek sekarang apakah kita betul-betul berdiri di atas pemahaman itu, di atas cara pandang Tuhan kepada kita, di atas anugerahnya yang tak bersyarat itu untuk diri kita sendiri. Apakah kita berpijak atas itu? Apakah kita berakar dari situ? Apakah kita akar kita tuh ngambil, menyerap makanan itu, makanan yang sehat itu dari anugerah? Jadi diharapkan dengan cek-cek ini kita akan tahu apakah saya memang sudah hidup berdasarkan anugerah atau belum. Bagaimana cara ngeceknya? Kalau kita pergi ke dokter, kita diambil darah di tes, atau dokter mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang karena dia lebih menguasai bidangnya, dia tahu secara spesifik apa yang harus ditanyakan, apa yang harus disasar, dan dia menanyakan mengarah sana. Nah, untuk kita sama dengan itu, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bagaimana cara mengecek? Kita akan untuk di sini dengan segala keterbatasan saya, baik pengalaman saya sendiri maupun orang lain, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita untuk mengecek apakah kita memang berdiri atas dasar anugerah. Ajukan pertanyaan seperti ini. Apa yang paling membuat saya merasa aman dalam hidup saya? Atau apa hal yang paling membuat saya merasa jadi sesuatu? Merasa jadi sesuatu itu berkaitan dengan identitas, harga diri. Saya merasa berharga kalau pijakan saya, dasar saya untuk hidup ini kokoh, yaitu yang saya bangun berdasarkan ini. Hal ini yang kita mau tanyakan. Hal apa yang membuat saya merasa paling aman, atau merasa paling menjadi sesuatu, atau merasa paling berharga dalam hidup ini? Ini berkaitan dengan dasar kita. Kalau kita bisa mengajukan pertanyaan dan menjawab dengan jujur, kita butuh kejujuran di hadapan Tuhan. Tidak selalu mudah, tapi Roh Kudus akan membantu kita, dan kita mau jujur karena ini demi kesehatan kita, demi kesehatan, bukan demi ini keuntungan kita sendiri. Kalau mau sehat, ditanya dokter, ya kita jujur jawab sakitnya di mana, keluhan apa, dan sebagainya. Sama dengan Tuhan seperti itu juga. Jadi kita akan belajar mengajukan pertanyaan terhadap diri sendiri dan jujur menjawabnya. Apakah hal yang kita rasa paling membuat kita aman itu, lalu bagaimana kalau itu diambil dari kita? Jadi mengecek apakah kita ini berdiri di atas anugerah, bukan kalau kita hafal Yohanes 3:16, bukan kalau kita ke gereja seminggu sekali dan lalu bisa tambah seminggu 2 kali sampai 5 kali, bukan nambah pasal baca Alkitab setiap hari. Walaupun itu semua baik, silahkan lakukan, tapi cara ngeceknya bukan dari sana. Karena ada orang yang lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, tetapi kesehatan rohaninya tidak bagus. Jadi kita akan belajar ajukan pertanyaan seperti ini. Pertama tadi, apa yang paling membuat saya aman? Lalu kedua, bagaimana kalau hal itu diambil dari aku? Kalau hal itu menimbulkan reaksi yang terlalu ekstrim, terlalu pasif ekstrim, misalnya menutup diri, merasa bersalah, berlebihan, atau mungkin agresif, menyerang balik atau marah atau apa, itu dua ekstrim, itu berarti kondisi kesehatan kita tidak bagus. Berarti sebenarnya kita membangun keamanan kita di atas hal tersebut, bukan atas dasar anugerah. Begitu hal itu diambil, kita langsung merasa runtuh dunia kita merasa tidak aman, tidak berharga, dan sebagainya. Itu berarti
selama ini tanpa kita sadari, kita membangun dasar hidup kita atas dasar hal tersebut, bukan anugerah. Ya, saudara bisa paham? Saya harap. Bagaimana orang, satu ayat saja yang untuk memperjelas bagian itu, Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sampai situ saja. Jadi di sini dipakai kata bermegah. Saya kira bisa diubah sedikit katanya menjadi itu, membangun dasar. Janganlah orang bijaksana membangun dirinya berdasar atau mendasarkan dirinya atau mengakarkan dirinya dalam kebijaksanaannya. Jangan orang kuat mengakarkan atau menaruh bangga, menaruh harganya, menaruh identitasnya, menaruh rasa amannya di atas kekuatannya. Begitu. Jadi saudara, hal-hal ini saya tidak bilang hal-hal ini jelek ya. Saya tidak bilang hal-hal ini salah. Tapi yang salah adalah kalau hal ini kita jadikan dasar. Dasar kita tidak boleh lain hanya anugerah. Nah itu caranya mengecek, karena kita sering tidak sadar. Ternyata hidup kita ini kita dasarkan pada hal-hal itu. Kalau kita menggunakan hal-hal itu, kita menikmati, menerima hal-hal itu, ya itu bagian dari kasih Tuhan sama kita, pemeliharaan Tuhan sama kita. Kita membutuhkan uang, kita butuh bijaksana, kita butuh kekuatan, kita butuh. Tapi jangan jadikan hal-hal itu dasar, karena dasar hanya boleh anugerah saja yang bisa jadi dasar. Kenapa hanya boleh? Bukan hanya boleh hanya supaya kita tidak berdosa atau tidak dihukum, tetapi itulah yang paling aman, itulah yang memastikan bahwa kita tidak akan runtuh, itulah yang memastikan bahwa bangunan kita bertahan sampai kekekalan, dan kalau ada api pengujian datang dia tidak hangus. Anugerah, hanya anugerah. Jadi di situ sekarang kita mau mengecek apakah kita betul sudah berdiri atas anugerah, atau tanpa sadar kita sudah berdiri atas hal-hal lain, tapi kita tetap ngomong anugerah. Ya saya berdasarkan anugerah, ya saya hafal Yohanes 3:16 ya, gitu ya. Pertama, bagaimana mengeceknya? Apakah tadi salah satu unsur yang disebut di dalam Yeremia, jangan bermegah atas kekayaan. Nah, kita mau cek apakah kita tanpa sadar kita mengakarkan diri kita, mendasarkan hidup kita atas kekayaan. Pertanyaannya yaitu, apakah kekayaan yang membuat saya merasa paling aman? Lalu, bagaimana reaksi saya kalau kekayaanku hilang? Kalau pendapatanku berkurang? Kalau saya dimintai sumbangan? Kalau saya mengalami seperti Ayub, gimana saya? Nah, itulah kalau kita jujur, kita jawab. Dari situlah kita akan lebih mengenali keadaan diri kita seperti Tuhan mengenali kita. Mungkin ada di dalam hal-hal yang perlu disehatkan. Kalau kita tanpa sadar telah mendasarkan selama ini hidup kita di atas kekayaan, ini tidak sehat, dan Tuhan dengan kasih-Nya dia ingin mengganti itu dengan dasar yang betul, yaitu anugerahnya. Nah, di sini nanti kita berproses dengan Tuhan untuk mengganti semua itu, dan itulah yang saya sering bilang bolak-balik, ubah cara pandang. Itulah cara pandang, dan itu butuh Roh Kudus, butuh kita mau. Tuhan yang akan mengoperasi dan mengerat bagian-bagian yang itu tidak betul, bukan dasar yang betul, bukan bagian dari kesehatan kita. Itu dia akan gantikan dengan yang betul, yang kudus, yang murni, yang bertahan sampai kehidupan kekal. Jadi itu, kalau ada teman saya, dia sudah mengalami ini.
waktu di usia lebih muda dia bingung cari kekayaan karena dia harus menikah, dia pikir dia harus bagaimana kalau tidak punya mobil. Itu saya tidak ngomong itu jelek ya saudara, sekali lagi jangan salah paham. Itu semua bagus, tapi apakah kita mendasarkan diri kita di atas itu atau tidak? Nah, dia akhirnya bergumul dengan Tuhan. Dia bilang, tidak bisa Tuhan, saya harus tentu dapat uang banyak karena saya butuh bangun rumah, karena saya butuh mobil. Kalau enggak, anak istriku kalau kehujanan bagaimana? Dia bilang begitu. Tapi tanpa sadar itu semua baik, tapi tanpa sadar itu sudah mencengkram, mengikat dia, dia menjadikan hal itu fokus utamanya, sehingga ya dia sangat gelisah, sangat panik, takut tidak bisa dapat uang, takut tidak bisa kaya, takut tidak bisa beli mobil untuk calon anak istri. Dia belum punya pacar waktu itu, tapi dia sudah memikirkan sampai ke depan. Lalu di dalam perjalanan dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa sampai dia bisa beli rumah di sebuah kota yang besar, dan itu bukan mudah dan bukan murah. Kita tahu di kota-kota besar harga tanah melambung. Tapi sampai dia bisa beli rumah dan segala macam, dia punya tabungan banyak sekali. Tapi dia tetap berproses dengan Tuhan. Dan di dalam prosesnya itu dia makin dewasa, dia makin bertumbuh, dia makin mengerti bahwa hidupnya ini tentang Tuhan. Tuhanlah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk kehidupannya. Jadi kalau misalnya kekayaannya itu tuh diambil, semuanya dia sampai harus mulai dari nol lagi, dia siap. Dia bilang, sekarang kalau memang aku harus serahkan ini semua dan mulai dari nol, tetap ya tentu akan ada goncangan, tetapi tidak sama dengan goncangan yang diakibatkan kalau dasar itu diambil dari bawah kaki kita. Ya, saudara ngerti, kalau dasar itu diambil dari bawah kaki kita, tentu saja kita akan jatuh, kita runtuh, kita mati, mungkin kita binasa, kita merasa saya sudah menjadi sampah masyarakat yang bukan apa-apa lagi, tidak punya harga diri dan sebagainya. Nah, bukan begitu. Yang dia rasakan sekarang, dia bisa yakin dan dia memang betul-betul melakukannya. Dia rasa di satu titik Tuhan bilang, kamu memulai suatu pelayanan sekarang dan kamu harus lepaskan kerjaanmu. Singkat cerita, dia pindah ke kota lain yang baru dan dia memulai di situ. Sekarang masih ada tabungan sisa dari yang lama, tapi dia terus mulai tetap ngirit-ngirit dan sebagainya. Dan dia bilang, aku damai-damai saja, aku oke saja. Berarti itu indikasi, gejala bahwa dia sudah disehatkan Tuhan. Kalau dia memang hidupnya memang berdasarkan pada kekayaan, pasti dia tidak akan mau lakukan itu. Dia tidak akan mau lepaskan itu. Sampai mamanya bilang, gimana sih kamu ini, teman-temannya sudah bilang, kamu tuh pikir deh, ini pekerjaanmu itu sudah segitu gajinya, sudah puluhan juta, dan sudah dipercaya bosnya dan sebagainya, tapi kamu kok bodoh ya gitu. Tapi dia tahu Tuhan bilang apa. Ini bukan orang WWM saudara ya, bukan WWM. Dia memang dekat sama saya, kita sering ngobrol-ngobrol dan saling memberkati. Dan ya, dia berani lakukan itu sampai pada satu titik di mana dia betul-betul lepaskan semua, dan sekarang tanpa pekerjaan yang tetap, dia sekedarnya untuk tetap bertahan hidup, tapi dia memulai panggilannya. Dia rintis dan dia percaya dia memang disuruh Tuhan ini, dan Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk menjawab semua kebutuhan hidupnya. Itu tentang kekayaan.